yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ya, mereka sia-sia perbuatannya. Allah mengatakan annabina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah mengatakan yang dia lakukan itu sesat, yang dia lakukan salah. Tapi perasaan pelakunya mereka mengatakan apa? Wahum yahsabuna annahum yusiluna sunnah. Mereka melakukan yang terbaik. Ya ikhwah, amal soleh yang benar. Tidak ada satu sahabat pun mengatakan saya melakukan amal ibadah yang paling bagus. Cari. Sampai ada seorang tabi'in mengatakan aku ketemu 30 sahabat, tidak ada satu pun yang mengatakan iman kayak malaikat Jibril. Tidak ada satu pun yang nyeletuk gitu. Yang ada mereka merasa ibadahnya banyak kurangnya. Makanya syaitan dorong mereka dengan kata-kata engkau melakukan yang terbaik. Lihat efeknya bertolak belakang banget. Makanya kenapa mereka merasa aman dengan maksiat? Karena yang mereka lakukan salah. Tapi ketika Allah terima ibadah, mereka merasa khawatir dengan ibadahnya. Bagaimana dengan kesalahannya? Ibadahnya aja ketakutan. Dan ini yang membimbing mereka, kata Rasulullah, ulaika alladziina yusari'una fil khairat. Mereka yang bersegera melakukan kebaikan, berlomba-lomba. Lihat bedanya, paham ini? Yang satu ketipu, yang satu di atas kebenaran. Karena orang mukmin mereka tidak akan pernah melihat bahwa dirinya yang terbaik. Allah mengatakan janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. La tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah yang tahu siapa yang bertakwa, siapa yang tidak. Bukan diri kita. Makanya orang mukmin itu selalu tidak tolong sama Allah berarti. Sedangkan pelaku bid'ah merasa dia bisa hidup di atas kakinya sendiri. Ini bertolak belakangnya, dan inilah bahayanya. Kenapa susah untuk bertobat? Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, Allah jadikan orang-orang yang melakukan bid'ah amalannya didatangkan, tapi Allah jadikan kayak gitu. Surat Al-Qur'an ayat 23 juga sudah artinya Allah makan waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah alhamdulillah masallah ya masallah. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Subhanallah. Allah jelas ini amalnya yang kau inginkan, kemudian ditolak semua ditolak sampai Allah. Terhadap apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Allah. Ini maknanya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada ditolak oleh Allah. Seakan-akan mereka mendapati sesuatu yang mata-mata, kelihatannya selamat tapi enggak. Ini yang mengerikan. Makanya kenapa Allah mengatakan orang yang baik uji amalnya, karena mereka hanya dapat lebih. Wah nasab itu diistilahkan capek hati, capek visi. Sudah capek hati, capek visi, kemudian ditolak sama Allah, ujung-ujungnya masuk neraka. Padahal mereka bukan tidak ibadah gitu, tapi Allah tolak. Mereka bukan taat, kelihatannya taat, sampai mereka berkorban jiwa, hartanya dikeluarin, tapi sia-sia. Karena makanya kenapa ini begitu buruk dan ini begitu dicintai oleh syaitan. Karena syaitan mencari orang yang merasa benar, merasa ya. Nah, ini juga masyarakat
Syekhul Islam tadi juga menjelaskan bahwa pelaku bid'ah itu tidak bisa dihadapkan, tetapi maksudnya pelaku bid'ah itu menjadikan perbuatan bid'ahnya sebagai bagian dari agama, Paham sampai sini? Padahal tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada tuntunannya sama sekali. Mereka hanya mengira-ngira saja bahwa kayaknya ini baik, bisa dilakukan di setiap kondisi. Padahal agama ini dengan tauqifi, kita bicara aturan yang jelas. Sampai kemudian ketika seseorang meyakini sesuatu yang di luar aturan itu merupakan bagian dari agama, maka mereka telah menuduh Rasulullah khianat terhadap risalah. Seakan-akan ada kebaikan tapi Rasulullah tidak sampaikan. Ini yang bahaya. Jadi secara tidak langsung mereka menuduh Nabi SAW. Ada kebaikan yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Ini merupakan kebencian yang luar biasa. Dan ini tidak terasa bagi orang yang melakukannya. Ya, karena Allah mengatakan, sudah mengumumkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ketika agama telah sempurna, maka aturannya bagus. Tidak bisa keluar dari itu, muncul inovasi dan lain sebagainya. Makanya kenapa? Ya, ketika seseorang mulai melakukan bid'ah, mereka akan muncul yang namanya futuh. Ternyata hal itu yang menjadikan mereka semakin jauh dari Allah SWT. Bukan mereka. Padahal berpikir prinsipnya. Disebutkan ya, di dalam hadis Nabi SAW, efek dari orang yang mempersulit hidupnya. Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Zakat bin Al-Albani, la tushaddidu ala anfusikum fa yushaddidu Allahu alaikum fa inna qawman shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allahu alaihim fa tilka baqayahum fi as-sawami wad-diyari war-rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Efeknya bisa keluar dari surga ini. Dikatakan, janganlah kalian memberat-beratkan diri. Lalu kita itu kadang berpikir kepingin balas di Allah. Jawabannya mustahil. Engkau mau ibadah seumur hidup gak berarti bisa balas di Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Gak mungkin kalau engkau balas. Kemudian mungkin ini insan atau kafar. Manusia itu sangat baru, sangat gak gampang terima kasih, suka ingkar. Nikmat Allah ini gak dihitungan sama sekali. Allah cuma ingin lakukan sesuai aturan. Simpel kan? Ketika orang mulai berpikir saya mau lebih, maka ini yang membuat mereka jadi tambah berat hidupnya. Saya berarti diri mereka sendiri. Mikir itu simpel, gak banyak. Lakuin sesuai aturan, tenang kita. Enggak, saya mau 2.000, saya mau 5.000. Begitu dia melakukan, muncul futurnya tinggalin total mantap habis. Karena salah dalam persepsi. Makanya munculnya bid'ah karena kurangnya ilmu. Sehingga mereka menjadi buruk sangka sama siapa? Sama Allah SWT. Ya. Kemudian dikatakan di sini, sehingga Allah akan menjadikan engkau merasa berat diri sendiri, memberatkan dirimu sendiri. Ini apa? Sesungguhnya kau telah memberatkan diri mereka dan Allah memberatkan mereka. Sisa mereka masih engkau saksikan di mana biara-biara rumah ibadah. Mereka mengadakan ibadah padahal tidak mewajibkan atas mereka. Allah tidak mewajibkan. Tiba-tiba mereka memutusin sendiri aturan. Sudah ada hasilnya. Ada yang ngomong saya nggak mau nikah. Sudah ada agama sebelumnya terjadi hal yang sama. Akhirnya apa? Bukannya tambah dekat sama Allah, tambah jauh. Antum tahu nggak?
ayat amilatun nasibah pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu datang ke gereja, kemudian melihat rahib nangis-nangis. Kemudian, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis? Kata, aku mengingat ayat Allah, amilatun nasibah sambil mereka beramal mati-matian, capek, masuk neraka. Nangis pernah. Ini yang terjadi. Sama. Beramal di hadap sama Allah. Yang zalim orangnya. Allah itu cuma menghisab dan balas. Allah katakan di dalam hadis qudsi, innama hiya a'mal. Oh, si halakum thumma wa fikum iya. Yang kalian lakukan semuanya cuma amal kalian aja. Nggak keluar dari kebutuhan kita. Allah itu nggak butuh amal kita, tapi kita yang butuh amal. Aku hanya menghitung dan membalas. Allah menghitung mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kemudian Allah pisahkan semua, Allah balas terus. Ini prinsipnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapati di balik amal kebaikan, dia melakukan kebaikan, maka puji Allah. Kenapa? Karena itu hidayah. Tapi waman wajada khairan dzalika fala yalumanna illa nafsah. Tapi barang siapa mendapati amalnya buruk, mereka melakukan keburukan, jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena ternyata dia berusaha di atas kakinya dan tidak minta tolong sama Allah, tidak kembali kepada Allah. Makanya pada prinsipnya, mana yang paling baik dalam beramal? Melakukan amalan yang paling sesuai aturan atau memperbanyak? Jawaban yang pertama, yang benar. Dalilnya Al-Mulk ayat 2. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syekh Utsaimin saya mengatakan mengusahakan amal sesuai sunnah lebih utama daripada perbanyak. Karena Allah mengatakan liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak. Makanya kenapa Nabi SAW menjelaskan ahabul amali Allah, amal yang paling wajib baik adalah wa yuqal, amalan yang dilakukan terus walaupun sedikit. Allah nggak melihat banyak sedikitnya, tapi melihat apakah benar kau beramal atau tidak. Itu yang paling penting. Makanya kenapa Nabi Ibrahim setiap bangun Ka'bah selalu mengatakan Rabbana taqabbal minna. Karena Nabi Ibrahim mengerti yang paling besar di sisi Allah, amalmu diterima atau tidak. Bukan engkau banyak amalmu atau tidak. Makanya ini menjadi tolak ukur sehingga Nabi Ibrahim selalu minta, ya Allah terima dari kami, ya Allah terima dari kami, takut ditolak. Padahal Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan syirik satu kali pun dalam hidupnya. Itu pun masih ketakutan, takut ketolak. Jelas di sini. Kemudian dan perbuatan yang bid'ah yang jelek itu dihiasi oleh syaitan sehingga dia melihat sebagai ibadah. Maka dia tidak mungkin ingin bertobat selama dia menganggap dia sedang berbuat bid'ah. Tidak mungkin mau bertobat. Makanya kalau kita menasihati orang yang melakukan bid'ah, bukan antum menasihati tinggalkan, karena mereka nggak bakal meninggalkan. Tapi nasihati, coba cari dalilnya. Yakinkan mereka bahwa mereka yang melakukan ini ternyata nggak ada sumbernya. Itu solusi pertama. Kalau kita langsung makan tinggalkan, mereka akan berdalil ini benar kok ditinggalkan. Kita kadang nasihatnya suka salah, betul atau tidak? Kita harus memberikan nasihat, coba cari apakah ada dasaran atau tidak. Itu yang paling mudah. Ketika tidak ada dasarannya, yang kedua kita juga nasihati, apakah engkau merasakan ketenangan dengan melakukan ini, dengan ketenangan yang sebenarnya, yaitu engkau semakin rindu dekat sama Allah, atau justru engkau melakukan ini tanpa merasa jauh dari Allah. Yang kedua, nasihati, lihat hasilnya.
Dari situ akan terlihat mana yang hak, mana batil. Yang ketiga, apakah engkau merasa dosamu banyak atau engkau merasa kebaikanmu banyak? Karena orang yang melakukan ketaatan, mereka merasa banyak salahnya. Sedangkan orang yang melakukan kita merasa pahalanya banyak. Langkah-langkah ini menyadarkan orang antara hak dan batil. Pegang prinsip ini baik-baik ya. Karena ketika kita langsung mengatakan engkau salah, kata mereka kayak gini disebut salah. Selalu dalilnya menjelaskan mosok dikir gak boleh. Masa sholat tidak boleh? Ya, masa ini gak boleh? Selalu yang menjadi patokan ada dari dalil seperti itu. Dan diambil pembenarannya dari dalil yang umum. Padahal kasusnya khusus. Ini yang kemudian membuat mereka tidak menyadari bahwa itu adalah salah. Jelas? Dan cara bertobatnya, makanya kenapa saya bisa mengatakan karena awal mula dari tobat adalah ilmu. Kita harus paham. Awal mula dari tobat adalah ilmu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan jelek yang perlu ditobati. Butuh ilmunya dulu. Kalau ilmu ini nggak tercapai, maka orang nggak akan merasa salah. Ya, sehingga selama dia menyangka bahwa perbuatan tidak tersebut ada kebaikan, maka mereka tetap akan tidak mungkin tobat dari perbuatannya. Ya. Kemudian Aisyah bin Rahimahullah yang berikutnya disebutkan selama seseorang memandang perbuatan sebagai suatu perbuatan yang berkata Syaikhul Islam lagi, padahal dia adalah buruk, maka dia tidak akan tobat karena awal dari tobat adalah mengetahui perbuatan itu adalah buruk, sehingga dia bertobat dengannya. Dikatakan di dalam kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Utsaimin, Nabi SAW dalam hadisnya dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari dikatakan al-ithmu ma'haka fin nafs wa taraddada bis sadr. Dosa itu apa saja yang membuat engkau bimbang dan engkau tidak suka dilihat oleh orang lain. Ketika manusia hatinya sehat, hatinya masih hidup, maka mereka akan melihat kebimbangan di balik amal solehnya. Tahu bimbang antara ngerasa ragu atau ngerasa apakah ini kebenaran atau tidak, maka muncul kebimbangan yang dahsyat. Ketika engkau semakin ragu untuk mendekati Allah, maka tanda amalmu tertolak, dan itu efek dari dosa. Engkau semakin merasa berat mendekati Allah, di balik amal yang engkau lakukan, itu tanda dosamu terjadi. Karena orang-orang yang melakukan ketaatan, mereka akan semakin rindu untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, kalau mau membedakan mana harta berkah atau tidak, harta yang memudahkan dirimu untuk ibadah dan harta yang menjauhkan dirimu dari ibadah, itu menunjukkan berkah dan tidaknya harta. Ini prinsipnya. Nah, dari sini juga Rasulullah juga menjelaskan bahwa orang-orang yang hatinya sehat dan bersih, maka semua kebaikan akan dia lakukan. Baginya semua yang menyesakkan jiwa adalah dosa. Sedangkan yang membuat hatinya bersih, ya, dia ketika mendekatkan diri kepada Allah, itu merupakan kebaikan. Adapun orang yang tidak taat kepada Allah, kata Syekh Utsaimin, ya, hati mereka akan menjadi keras. Maka mereka tidak akan pernah peduli, malah berbangga diri dengan kemaksiatan. Efek dari ketaatan itu seperti itu. Seakan-akan maksiatmu pencapaian, padahal mereka ngomongnya taat, berarti ibadahnya harus dikoreksi. Paham?
paham di sini? Ini efeknya. Ya. Pembicaraan di sini tidak bersifat umum untuk berlaku bagi setiap orang, tetapi khususnya mereka yang memiliki hati yang sehat dan bersih saja, yang bisa membedakan mana di saat mereka maksiat, mana di saat mereka taat. Hatinya memberikan warning jelas. Tapi kalau hatinya dalam kondisi mati, maka hadis ini tidak berlaku. Ini yang penting. Makanya Rasulullah mengatakan istaftu qalbak kepada wabisa, tanya ke hati. Ya, kalau bagi hati yang sehat, tapi kalau bagi hati yang mati, maka hadis ini tidak berlaku. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Ma ra'ahu mu'min hasanan fa huwa indallahi hasan, wa ma ra'ahu mu'min qabihan fa huwa indallahi qabih." Apa saja yang dipandang pada orang mukmin baik, maka di sisi Allah itu baik. Dan apa saja yang dipandang oleh orang mukmin buruk, maka di sisi Allah adalah buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan orang mukmin Allah berikan pembeda di hatinya, bainal haqqi wal batil, antara kebaikan dan keburukan. Ya, bahkan juga Imam Qurtubi mengatakan dosa itu ialah perbuatan yang menyebabkan pelakunya layak mendapatkan celaan. Ketika engkau melakukan amalan, kemudian dirimu menjadi semakin terhina, maka itu tanda engkau bermaksiat kepada Allah. Contoh terhinanya mereka, bukan terhina di depan orang banyak, jangan salah. Bahkan terhina dalam kondisi keluarga muslim. Disebutkan oleh Qadhi Ibn Salam tadi, ketika aku bermaksiat sama Allah, aku masuk ke dalam rumah, aku mendapati perangai istriku dan tungganganku aneh. Tiba-tiba mereka marah, tiba-tiba mereka merasa benci sama kita. Itu tanda kita sedang bermaksiat sama Allah Azza wa Jalla. Jadi efek maksiat ini membuat orang-orang sekitar kita melihat kita menjadi orang yang tidak disukai. Kenapa? Karena kita khianat sama Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah tampakkan kebencian orang-orang sekitar kita. Karena Allah jadikan hati kita dan orang sekitar kita berpaling dari kita sendiri disebabkan maksiat secara. Ya. Imam Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan barang siapa yang memiliki pengetahuan tentang alam ini dan awal mulanya, maka dia akan mengetahui bahwa semua kerusakan di udara, tumbuhan, hewan, keluarga muncul setelah penciptaan disebabkan karena kemaksiatan anak Adam. Contoh, awalnya satu daerah sejuk, lambat laun sejuknya hilang. Berikan dari penduduknya apa itu? Maksiat. Itu sudah realita. Dan itu canggih, bahkan efeknya. Dalam surat Fatir ayat 45 juga dibaca. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyiksa satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ya ikhwan, kalau Allah SWT menghukum setiap kesalahan manusia, maka binatang pun ikut kena adab. Sampai dikatakan Pak Sofyan Al-Thawri, ya, kan tafsir mereka disebutkan dinukil, hampir-hampir ulat di dalam tanah itu dilihat, itu diadab sama Allah karena efek dari kesalahan manusia. Bumi ini semua kena adab semua, ya. Sampai binatang pun kena adab gara-gara siapa? Efek dari dosa manusia. Begitu Allah mengumumkan sama satu kaum gara-gara apa? Mereka melakukan kesyirikan. Nggak turun hujan. Yang kena siapa? Bukan cuma manusia, binatang juga.
Itu efeknya. Saking ngerinya. Bagaimana ketika mereka kemudian merasa bahwa kemaksiatan ini benar, tapi parah. Ini yang membuat akhirnya hidup jadi kebalik. Akhirnya membuat binatang pun merasa terbeli. Karena siapa? Manusia. Makanya kenapa? Ketika seorang menuntut ilmu agama, semua makhluk sampai ikan di dasar laut mendoakan. Para ulama menjelaskan, karena mereka mendapatkan efek baiknya, di mana orang-orang yang belajar agama mereka akan jauh dari kezaliman sama makhluk. Ini makanya mereka bisa berlaku baik kepada makhluk sampai mereka ikut lagi. Subhanallah. Tapi berbeda kalau mereka ternyata salah dalam belajar. Kebayang. Nah, kemudian di sini tadi disebutkan ini terjadi ketika seseorang menuntut kebenaran. Kata apa namanya, Syekhul Islam lainnya, yang telah diketahuinya. Barang siapa yang mengamalkan amal yang diketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Seperti apa? Dalam surat Muhammad ayat 17, Allah SWT menjelaskan, "Walladzina ihtadaw zaduhum hudaw wa atahum taqwahum." Ya, dikatakan orang-orang yang diberikan petunjuk, Allah akan menambahkan kepada mereka petunjuk dan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Dikasih petunjuk plus dikasih takwa. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang beramal saleh akan mendapatkan kebaikan, bahkan berlipat ganda. Di satu sisi mereka mendapatkan ketakwaan, di sisi yang lain mereka mendapatkan kebaikan dari jalan, ya, yang bentuknya keimanan, sehingga Allah kuatkan iman mereka menjadi semakin kuat di dalam hatinya. Bahkan coba perhatikan sebaliknya, ketika orang mengikuti manusia kebanyakan, maka mereka akan keluar dari ketaatan itu sendiri. Karena ternyata yang dikasih takwa dan keimanan hanya sedikit. Dalilnya Al-An'am 116 sampai 117. Baik-baik. Al-An'am 116 117. Surat ke-6. Allah SWT berfirman, "Wa in tuti aktsarum fil ardi yudilluka an sabilillah." 116. Iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Terus, Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. terus, Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah ya. Tahu nggak? Allah SWT ngasih hidayah sama nggak ngasih hidayah begitu orang. Pantas dikasih hidayah tuh. Orangnya benar-benar jujur balik sama Allah, tahu nggak? Barometernya gimana? Hatinya. Orang bisa aja fisiknya benar, makanya tapi hatinya busuk. Hudzaifah bin Yaman sampai menganggap janganlah kalian, ya, khusyuk seperti khusyuknya orang munafik. Hati-hati terhadap khusyuk munafik. Ditanya sama yang lainnya, apa itu khusyuk munafik? Badannya kelihatannya khusyuk tapi hatinya enggak. Karena yang Allah nilai apa ya? Hatinya. Semua kenyataan hidup seseorang berangkat dari hati. Sampai kata Imam Bukhari Al-Jauzi mengatakan, mempelajari amalan hati lebih utama daripada mempelajari amalan
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya jumlah yang banyak bisa menjadi suatu kesesatan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, jika engkau menuruti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan ujian-ujian Allah. Dan di sisi lain, jumlah yang banyak, ya, seseorang bisa tertipu dengannya dan dia menyangka tidak akan pernah terkalahkan dan pasti menang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit berhasil mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin. Artinya persepsi kita yang selama ini bicara secara Allah terkalahkan dengan kenyataan yang memberikan. Karena sesungguhnya hidayah dan kebenaran hanya milik siapa? Milik Allah. Dan tidak berprinsip atau terjadi di atas prasangka manusia. Orang mengira kalau jumlah banyak engkau pasti menang, pikiran orang. Tapi tidak dengan kenyataan yang berbeda. Makanya kenapa Allah mengatakan mereka hanya berprasangka. Paham sih? Ini yang terjadi dan ini yang buat orang itu banyak tersesat karena main apa? Prasangka, perkiraan, kebanyakan, kayaknya. Paham sih? Ini yang terjadi di hati manusia. Ya, jadi sebab dari kesesatan adalah perkara ini. Dan jumlah yang banyak, jika kita lihat kepada sebagian besar penduduk bumi, maka kebanyakan mereka sesat. Janganlah engkau tertipu dengan jumlahnya. Ya, janganlah engkau katakan sesungguhnya manusia telah berpegang pada ini. Bagaimana mungkin saya yang mengisi mereka? Orang-orang yang berbeda dengan jumlah selalu mengatakan, loh, kebanyakan orang kan gini. Berarti kalau salah, berarti kebanyakan orang salah dong. Selalu yang dijadikan dalil jumlah. Ya bisa. Kaum muslimin berangkat dari jumlah yang sedikit. Lalu Allah muliakan mereka sampai bisa menguasai sepertiga dunia. Padahal minoritas. Itu tuh manfaat. Mereka nggak kalah dari mayoritas. Tapi sebaliknya, di saat kaum muslimin mayoritas dan kemudian mereka mulai jauh dari Allah, Allah buat mereka kayak sampah. Pas mayoritas. Dalilnya hadis yang kita semua insya Allah sering dengar tentang masalah wahyu. Nabi SAW mengatakan, ya, yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aqal fil fasadi. Jumlahnya itu mayoritas. Kata Rasulullah, hampir-hampir umat itu menginginkannya. Sebagaimana seseorang mengerumuni makanan di mana orang muslim tidak ada harganya. Kemudian sahabat bertanya, kenapa kok jadi kayak hidangan comot sama comot sendiri, dibunuh, dihina, diem. Makanan sudah makanan itu dia lagi antum buang, teriak tak makanan. Tidak ada harganya. Ya, kemudian sahabat bertanya, amin kilatin nahnu yawma ini. Apakah pada waktu itu kami sedikit? Rasulullah mengatakan, bal antum katsirun, kalian banyak, mayoritas. Banyak jumlahnya, enggak sedikit. Banyak. Walakinnakum ghutha kalau ghutha isaid. Akan tapi kalian itu kayak sampah yang dibawa sama air. Subhanallah. Ya, Rasulullah ngasih gambaran sampah. Ini yang besar ya Allah. Ya. Kemudian walayan si'anallahu min qulubi aduwikum al-mahaba. Kaum muslimin dulu menang karena Allah kasih rasa takut yang dahsyat kepada musuh-musuhnya. Tapi di saat kaum muslimin kena ini, Allah cabut rasa takut dari musuhnya. Sudah dijadiin sampah, musuhnya nggak takut. Ini muslimnya yang takut. Walayaqifanullahu fi qulubikum. Allah justru ngasih kita lagi kalian ketakutan. Takut hartanya karena terlalu cinta sama dunia dan takut mati. Takut matinya karena berpikir ingin hidup di dunia selamanya. Itu realitanya dan itu yang terjadi. Makanya kenapa kaum muslimin kaya dibuang? Karena mereka sibuk dengan dunia dan lupa sama kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu terjadi mayoritas. Jelas. Paham? Ini nyatanya.
Allah tapi dia pernah mengatakan ikuti jalan-jalan petunjuk dan sedikitnya orang yang mengikuti tidak akan pernah membahayakan diri. Ya, jauhi jalan-jalan kesesatan, jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Mana yang lebih banyak penduduk surga sama neraka? Itu neraka mayoritas, surga minoritas. Makanya minta tolong sama Allah. Makanya dalam surat Yusuf ayat 103, coba dibaca. Ayat 103. 103. Serta surat Yusuf ayat 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Allah mengatakan kebanyakan mereka tidak beriman semua. Kemudian ayat 106 ya. Wa may yu'min aktsar billahi illa hum musyrikun. Terus surat Yusuf 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya. Ini yang Allah SWT menjelaskan ya, bahwa sebagian besar tidak beriman sama Allah. Di ayat 103, 106 sama. Makanya na'udzubillah. Bahkan surat Isra 89 Allah mengatakan walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Ya, bahwa sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi apa? Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Jelaskan di sini ini yang terjadi. Ini insyaallah cukup insyaallah ya Pak. Kemudian insyaallah pembahasan berikutnya ini yang penting. Perhatikan berikutnya pembahasannya adalah ya bagaimana dengan orang yang taat sama Allah dalam menghadapi kebanyakan orang yang buruk. Allah kasih mereka bukan sekedar petunjuk, tapi hatinya dikasih sensitif sama Allah menghadapi orang buruk. Itu nanti ada pembahasannya ya. Dan kemudian Allah kasih kepada mereka modal buat bisa selamat, di mana mereka mendapatkan kenikmatan di hati, di fisiknya, di ruhnya, dengan kenikmatan yang sangat luar biasa yang membuat mereka bisa bertahan di bawah tekanan sekalipun. Kok bisa? Jawabannya pertemuan berikutnya. Insyaallah. Makanya para sahabat ditekan, disiksa, kenapa kok bisa tenang, santai? Jawabannya ini nanti jawab. Jelas. Bahkan ketika mereka menghadapi orang yang berniat buruk, mereka merasa bahwa ini orang jelek. Sesensitif itu mereka, iya. Karena Allah kasih mereka senjata. Apa modalnya bisa mencapai hal itu? Jawabannya pertemuan ini. Insyaallah. Nanti akan bahas surat An-Nisa ayat 66-98 ya. Kemudian juga kita akan bahas juga ya, di surat Al-Hadid ayat 28. Juga kita akan bahas juga di surat Al-Anfal ayat 29. Ayat-ayat ini menjelaskan orang mukmin itu hidupnya bisa surga karena Allah kasih modal besar yang gak dikasih
ke manusia ini. Orang mukmin itu ada. Makanya orang mukmin itu kenapa kok beruntung? Padahal kalau dilihat dari kecerdasan, banyak orang yang lebih cerdas dalam hidup orang. Tapi orang mukmin selamat. Karena mereka dikasih sama Allah hal yang tidak dikasih oleh manusia lainnya. Apa modal mereka? Jawabannya pertama dari Allah. Allah